Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi sedikit ya, kemarin ini ada yang kurang enak membacanya. Wa indas sobahi, di atas pasal adab-adab sholat ya. Lan ing dalem sandingi subuh yuhmidu mujudno pujian al qaumu sapa kaum as-sura ing waktu bengi ya. Ketika subuh orang-orang itu akan mendapatkan pujian dari apa-apa yang telah dilakukan pada waktu malam hari, itu maksudnya ya. Jadi istilahnya itu orang kalau riyadhah ya, riyadhah atau bahasa Jawanya itu tirakat, supaya mendapatkan kemuliaan itu dilakukan di tengah malam, biasanya dilakukan di tengah malam, karena tengah malam itu kan suasananya kan hening, tidak banyak gangguan, tidak banyak macam-macam lah. Terus ketika subuh, ketika sudah masuk waktu pagi, dia akan mendapatkan hasilnya. Akan mendapatkan hasilnya, yaitu di akhirat itu akan dipuji dia ini orangnya ini. Wah, ini sudah sholat malam, ini sudah ibadah di malam hari ya. Kemudian athar dari ibadah yang ia, atau pengaruh dari ibadah yang ia kerjakan di malam hari ini akan terlihat di wajahnya. Orang yang biasa sholat malam, orang yang biasa beribadah di malam hari, ini pada waktu pagi, setelah sholat subuh, wajahnya itu kelihatan cerah. Meskipun orang ini misalkan ya, orang ini misalkan tidak berkulit yang cerah ya, kulitnya biasa-biasa saja, maka wajahnya itu dilihat itu menyenangkan. Orang yang ahli ibadah seperti itu ya. Tapi ada orang meskipun dia berkulit putih, ketika malam hari dia ini tidak pernah ibadah ya. Maka ketika kita itu dekat dengan dia, melihat wajahnya itu ya beda sudah ya. Orang itu kalau dia ini orang soleh ya, ini bisa dilihat dari kode etik wajah. Kalau wajahnya dilihat itu mengingatkan kita pada Allah, mendekatkan kita ke akhirat, ini berarti orang soleh. Kalau tampang-tampangnya dilihat kok selalu ingat duit, wah ini harus diperbaiki ya amalnya itu. Wa indal mauti lan ing dalem sandinge mati yakti teko ka ing sira al khobaru apa khobar al yaqinu ingkang yakin. Wala ta'lamanna lan yektine bakal weruh temen sapa sira naba'ahu ing ceritane al khobar al yaqin ba'da hinin ing dalem sakwise mongso entai umur sira ya. Ketika mati maka datanglah khobar yang meyakinkan ya. Dan kamu akan tahu ceritanya setelah habisnya umur. Jadi orang itu kalau sebelum mati, dulu kan pernah diterangkan ya sama kawan kita ya, sama salah satu ustadz kita itu, orang itu sebelum mati pasti melihat ya, melihat tempatnya itu di surga atau di neraka. Kalau dia melihat tempatnya ini di surga, maka berbahagialah ya. Kalau dia melihat tempatnya di neraka, ya sudah, tobatnya sudah tidak diterima. Maka celakalah dia. Padahal pada waktu itu imannya itu bukan iman ikhtiari, tapi iman iltirori, iman terpaksa ya, bukan iman pilihan. Nah, setelah kematian, maka kabar yakin ini akan menjadi kenyataan. Wa idh arsyadna lan ing dalem nalikane paring pituduh sapa kita ka ing sira ila tartibil aurati maring urutane pira-pira wiridan. Fal nadhkur mongko bakal
nutur sapa kita laka maring sira kaifiatas sholati ing cara-carane salat wasaumi lan poso wa adab bahuma lan adabe salat wasaum wa adabal imami lan adabe tadi imam wal qudwati lan adabe makmum wal jumuati lan adabe Jumat. Sekarang kita masuk pada adab-adab salat ya. Adabus sholati utawi iki iku piro-piro tata kramane salat. Salat itu kan mi'rajul muslimin ya, mi'rajul mukminin. Kalau Nabi itu kan dulu mi'raj itu memang ruhan wa jasadan. Beliau itu secara jasad dan ruh itu memang naik ke langit bertemu dengan Allah. Kemudian beliau turun mendapat oleh-oleh. Kalau kepingin bertemu ya, kalau kepingin seperti bertemu Allah, maka laksanakanlah sholat. Sholat ini adalah sarana untuk mengingat Allah. Sarananya itu ya. Tapi jangan dipahami kalau sudah ingat nggak perlu sholat. Ini kan ada itu. Ya. Orang yang di dalam sholat tidak ingat sama Allah, di luar sholat apalagi gitu loh. Di dalam sholat saja lupa ya, apalagi di luar sholat ya. Jadi sholat itu kalau benar-benar dipahami kaifiyahnya, kemudian dipraktekkan dan diangan-angan, itu Masya Allah yang membawa nilai-nilai positif di kehidupan setelah sholat ya, di aktivitas setelah sholat. Sholat itu mengajarkan kita selalu Allahu Akbar, selalu membesarkan nama Allah. Jadi kemana-mana kita itu membesarkan, membawa-bawa nama Allah. Misalkan ketemu sama kawan, yang kita sebut Allah, alhamdulillah, kita ditakdirkan Allah bertemu. Seperti itu. Kemana-mana selalu menyebut nama Allah ini. Kemudian membaca kabiro walhamdulillahi kathiro, ini juga membesarkan nama Allah ya. Kemudian membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini alhamdulillah banyak memuji kepada Allah ya. Sampai Malik Yaumiddin ini kan pujian. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pengakuan ya. Ini pengakuan bahwa ini persaksian bahwa kita hanya menyembah dan minta tolong kepada Allah. Dan hanya berdoa kepada Allah. Nah, itu. Kita hanya menyembah dan berdoa kepada Allah. Tapi jangan dipahami ya, kalau ada orang berdoa kemudian menyebut nama para nabi, nama para wali, itu disebut berdoa kepada nabi. Enggak ya. Itu hanya wasilah, hanya perantara, tawassul. Tawassul itu kita berdoanya tetap kepada Allah, tapi kita menyebut nama Nabi. Untuk apa? Untuk mendapatkan perhatian. Karena Nabi dan orang-orang soleh ini kan orang-orang yang dicintai. Ketika disebut loh, yang doa kok nyebut nama kekasih saya, ya, akhirnya kan dapat perhatian dari Allah. Kita caper lah dengan tawasul itu, kita caper kepada Allah ya. Kita berdoa di makam para aulia. Kita bukan minta pada para wali, enggak sebenarnya ya. Doanya apa? Allahumma, tetap Allahumma ya. Bukan ya wali Allah, enggak ya. Kita berdoanya tetap kepada Allah. Ini kan pengakuan ya. Kemudian doa ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk, minta hidayah kepada Allah supaya masuk pada golongan-golongan yang mendapatkan nikmat. Nah, ini zikirnya kita diajari seperti itu dalam sholat. Harus dipraktekkan di luar sholat. Ya. Banyak memuji Allah, kemudian memperbaiki iman, mengakui ya, kita hanya menyembah Allah dan kita hanya berdoa kepada Allah. Kemudian selalu minta bimbingan, minta hidayah, supaya masuk golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Dan dijauhkan, minta perlindungan lagi dari orang-orang yang mendapatkan laknat
dan orang-orang yang tersesat. Siapa yang mendapatkan laknat? Yahudi. Siapa? Waladhdallin, itu golongan orang-orang yang dhalin, Nasrani ya. Mereka tersesat ya. Nah ini kemudian kemana-mana takbir, Allahu Akbar. Di setiap pergerakan ada takbir kecuali i'tidal ya, sami Allahu liman hamidah ya. Intinya di luar sholat kita praktekkan banyak membesarkan nama Allah. Kemudian banyak berzikir, bertasbih, ya, bertahmid, ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi. Nah, kemudian ada doa ya. Ada doa ini. Rabbighfirli warhamni, minta ampun ya, minta dibelas kasihani. Wajburni ya, minta kekurangannya ini supaya dilengkapi. Warfa'ni, minta diangkat derajatnya. Warzuqni, minta rezeki. Nah, ini ya. Wahdini, minta hidayah. Wa'afini wa'fu anni ya, minta diberi afiah, keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian ketika kita selesai sholat kan selalu salam. Intinya di setiap kali kita itu bertemu dengan muslim, kenal atau tidak, kita disunahkan untuk salam. Kita enak hidup di Indonesia ini, alhamdulillah ya, mayoritas muslim. Jadi kemana-mana kita itu tahu, oh ini orang Islam. Nah, kita tidak usah suudzon ya. Ini Islam cuma KTP-nya saja. Nanti kalau sudah hari kiamat, yang masuk surga hanya KTP-nya, orangnya tertinggal. Nggak usah gitu ya. Kita husnudzon saja. Intinya sholat itu mengajarkan seperti itu. Ya, kemana-mana harus membawa nama Allah. Ya. Kemana-mana harus diawasi, harus merasa diawasi oleh Allah. Ini ajaran nilai-nilai dari sholat. Ya. Jadi itu ada tata keramanya. Ketika orang itu sholat, dia ini kan seperti posisinya itu seperti mi'raj, ya. Seperti Nabi menghadap Allah. Jadi kita kan menghadap kepada Allah. Kita masuk ke masjid atau ke musola, kita siap menghadap Allah. Ini harus ada adab-adabnya. Ya. Fa'idha faraghta, mongko ing dalem nalikane wis rampung sapa sira min taharatil hadathi saking nyuceni hadas, wa taharatil khabathi lan nyuceni najis fil badani ing dalem badan, wa thiyabilan pakaian, wal makani lan panggonan, wa min satril aurati lan saking nutup aurat, minas surrati saking udel ila rubati maring dengkul, fastaqbil mongko madepo sapa sira al-qiblata ing kiblat. Kalau sudah selesai semua syarat-syaratnya sholat sudah kita kerjakan, harus setelah melakukan wudhu, membersihkan badan dari najis, pakaian juga sudah dipersiapkan yang suci, tempatnya juga sudah disucikan, semuanya sudah beres, penutup aurat sudah lengkap, maka segeralah untuk menghadap kiblat. Oh iman hali wong kang ngadeg, muzawijan halinya jajarno, hali wong kang mensejajarkan baina qodamaika ing dalam antarane delamaan loro sira. Jadi menghadap kiblat, berdiri dan mensejajarkan dua telapak kaki. Bagaimana caranya ini? Bihaitsu la tadhummu, kelawan sekirane orang ngumpulno sapa sira huma ing qodamaika. Jadi caranya ketika berdiri ini dua telapak kaki ini tidak disatukan jadi satu, tidak dikumpulkan ya. Jadi posisinya ini renggang. Renggang di syarahnya itu yang pernah saya lihat di syarahnya kitab ini dan juga di kitab Bajuri yang ada di bawah ini, syarahnya Takrib. Renggangnya ini sekadar satu jengkalnya sendiri, satu jengkal ini seperti ini. Nah, jadi nggak sampai
orang Jawa nyebutnya nggak sampai kincup, nggak sampai tertutup ini. Kan nanti lucu orang kalau sholat itu kakinya kok nutup ini, kok jadi satu ini. Nah, terus juga kalau membuka jangan keterlaluan, jangan seperti penjaga gawang. Ya. Ada orang itu ya, rapatkan soft, kemudian kakinya dibuka lebar-lebar sampai 3 jengkal. Ya. Sholatnya udah gini, kakinya lebar, ya, terus kakinya ini ditempelkan ke kaki kawannya. Nah tapi kakinya lebar semua, akhirnya kan softnya ya tetap renggang ini. Soft itu bisa rapat kalau kaki kita ini jaraknya antara kanan dengan kiri cuma 1 jengkal, kemudian bahu kita ini kan sedikit menempel ke bahu kawan di sekitar kita kan. Nah ini baru rapat ini soft ya. Wastawilan jejeka sapa sira iman hale wong kang ngadeg, berdirilah tegak jangan membungkuk ya. Wa qara lan maca sapa sira qul a'udzu birabbin nas ing surat qul a'udzu birabbin nas. Tahassunan krana bentengi diri biha kelawan a'udzu birabbin nas minasyaitoni saking setan arrajimi ingkang terlaknat. Bacalah itu, makanya kan sebagian dari orang-orang soleh itu ketika mau sholat ya, sering kita dengarkan mereka itu pasti ya ketika mau sholat itu membaca qul a'udzu birabbin nas. Ya ini memang arahan dari Imam Ghazali ini ya, supaya setan itu tidak mengganggu kita. Karena setan itu Masya Allah ya, kalau mengganggu itu habis-habisan ya. Kalau istilahnya orang bertempur itu sampai titik darah penghabisan, pantang mundur. Tidak ada kata menyerah, itu setan. Bahkan setan itu apalagi iblis ya. Iblis itu orang alim. Orang alim. Jadi tapi sayang kealimannya ini tidak mendekatkan dia kepada Allah ya. Malah mendapatkan laknat ya, iblis ini. Nah, suatu ketika contoh dari gangguan setan seperti ini ya. Ada orang mau sholat. Mau sholat itu kenapa dia kok sholat? Sebelumnya ini dia punya kalung tapi lupa di mana naruhnya. Akhirnya sowan sama kiai. Kiai, bagaimana saya bisa menemukan kalung saya? Kiainya jawabannya unik. Ya, sholatlah dengan khusyuk. Akhirnya dikhusyuk-khusyukkan ya. Saya harus khusyuk ini, supaya kalung saya ketemu. Allahu Akbar. Ada bisikan setan. Ayo, apa? Bisikan setan, aduh, tidak didengar. Harus khusyuk. Harus khusyuk ya. Terakhir setannya ngomong, kalung kamu kan ditaruh di atas loteng. Langsung buyar sholatnya. Khusyuknya langsung buyar. Luar biasa setan ini. Wa ahdir lan ngadirno sapa sira qalbaka ing ati sira ma ing perkara anta kang utawi sira fi iku ing dalem ma. Dan hadirkanlah kamu dan hadirkanlah hatimu pada aktivitas yang kamu lakukan pada waktu itu. Jadi ketika kita sholat, ini enggak mati ya. Jadi ketika kita sholat, hati kita itu harus menyadari betul kita itu sedang berada di ritual sholat. Kadang-kadang kan, ya sering, bukan kadang-kadang ya. Kita sholat, zahir kelihatan seorang yang sholat, tapi secara batin hatinya sedang berbisnis. Sudah takdir ya, ngitung. Waduh, tadi di pasar saya mendapatkan keuntungan yang cuma segini. Andaikan cara saya dagang tadi menawarkan harga seperti ini kan saya untungnya banyak. Nanti itu kan zahirnya sholat tapi hatinya berdagang. Banyak seperti ini ya.
Kasusnya ini kita alami semuanya, ini pasti sudah ya. Jadi kita minta perlindungan ya, supaya minta bimbingan dari Allah supaya bisa khusyuk ya. Wa fardhi lan ngosongno sapa sira hu ing qalbak minal waswasi saking waswas. Dan kosongkanlah hatimu dari waswas. Was-was ini gangguan-gangguan dunia yang dimaksud ya. Wangdur lan ningalono sapa sira baina yadaiman ing dalam antarane ngersane sapa takumu ngadeg sapa sira waman lan sapa tunaji munajat sapa sira. Dan lihatlah dirimu, kamu sekarang sedang berdiri ya, di haribaan siapa? Kamu menghadap siapa sekarang? Kamu bermunajat kepada siapa? Nah, ini andaikan kita sowan ke kiai, kiai besar misalkan ya, yang sudah kelihatan harismatiknya, pasti kan kita kondisinya itu pasti tenang ya, menjaga sikap, tidak banyak tingkah. Nah ini kan baru kiai. Sedangkan pada waktu sholat kita menghadap siapa? Menghadap zat yang menciptakan kiai. Wastahilan isino siro antunajia ing yanto munajat sapa siro maulaka ing tuan siro biqolbin kelawan ati ghafilin ingkang lalai apa ati. Wasodrin lan kelawan dodo masyhunin kang dikebeki biwa wisid dunya kelawan piro-piro waswasi dunia. Wa khoba idhis syahawati lan piro-piro elae kesenangan-kesenangan. Kata Imam Ghazali, dan kamu harus malu ketika kamu bermunajat kepada Tuhan, kepada Tuanmu dengan hati yang lalai. Orang kalau ngomong tapi hatinya nggak fokus kan seperti orang yang sedang ngigau. Atau naudzubillah seperti orang gila. Misalkan ya, saya bicara kepada kalian, saya bicara kepada antum semuanya. Saya bicaranya ini ngelantur, hati dengan mulut ini tidak sama. Nah, saya dalam hati mikirkan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang saya ucapkan. Ini yang dengar kan tidak enak ya. Ini ngomong apa toh ini? Pasti tidak ada bobotnya omongan yang kita ucapkan ya. Begitu juga kalau kita ini berbicara kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan hati yang tidak mengingat Allah. Kalau kata guru kami itu seperti orang berbicara tapi dia ini membelakangi. Jangankan membelakangi, kita berbicara pada kawan dalam kondisi kita tidak menghadap mereka. Ini kan sangat tidak sopan. Misalkan saya ngomong sekarang sambil menghadap ke arah sana. Saya tanya misalkan, Mas ini nanti ya, tolong ini sampaikan kepada yang dengarkan, yang melihat kan ya nggak enak. Ini ngomong sama siapa toh? Kok menghadapnya ke arah kanan, tapi yang diajak ngomong kami lah gitu. Wa'lam lan weruwa sapa sira annahu ing sak temene Allah Ta'ala muttali'un iku zat kang mirsani ala sarirotika ing ngatasi ati sira. Dan ketahuilah Allah itu melihat isi hatimu. Repot ya. Isi hati kita ini sedang berbicara apa. Itu Allah tahu semuanya. Ya. Gambaran Allah tahu isi hati itu kita gambarkan dengan salah seorang yang soleh yang menjadi wali Allah. Itu kan kadang-kadang kan sering ya, bukan kadang-kadang, tahu isi hati kita itu. Orang-orang soleh itu ya. Ada kawan kami ini punya hajat mau sowan ke salah satu kiai. Ya, kiai
saya ini punya masalah di perdagangan ini. Akhirnya berangkat dari Surabaya, berangkat ke Sarang Rembang, sowan Mbah Maimun. Sampai di sana belum tanya sudah dijawab. Ya. Apa? Oh nggih. Niku anu. Masuk dapur terus ke kiri. Iya niku. Sampai di situ belum tanya sudah dijawab. Bahkan ada hal-hal yang tidak dipertanyakan itu dijawab, dikomentari ya. Ada kawan kami itu kesukaannya pada waktu masih perjaka suka bicara wanita body seksi terus. Ya. Habis itu sudah menikah, pengen poligami ya. Pengen poligami betul itu sudah. Nah, beliau ini salah satu muridnya Mbah Maimun ya. Sampai ketika bertemu dengan Mbah Maimun sebenarnya nggak mau cerita, nggak mau mengungkapkan perasaan mau poligami, tapi dikomentari sama Mbah Maimun ya. Kanjeng Nabi itu ya istrinya banyak ya. Tapi bukan karena nafsu. Malu kan gitu kan. Itu baru salah satu wali ya. Nah, kalau sudah Tuhannya para wali, wah, ya lebih detail dari itu ya. Wana wirun lan zat ingkang ningali ila qalbika maring ati sira. Fa innama yataqabbalu mongko angin pamestinin mung nerima Allahu sapa Allah min sholatika saking salat sira biqadri khusyu'ika kelawan kadar kekhusyuan sira wa khudu'ika lan kadar antenge sira wa tawadhu'ika lan kadar andap asore sira wa tadharru'ika lan dipin-dipi sira. Allah itu menerima sholat kita. Artian menerima itu maksudnya memberikan ganjaran, memberikan pahala. Tergantung pada kekhusyuan, ketenangan, ya, ketawaduan kita, dan ratapan kita dalam sholat. Misalkan pada waktu kita sholat itu benar-benar konsentrasi penuh seperti sedang berhadapan dengan Allah. Tapi jangan salah persepsi ya. Seperti berhadapan dengan Allah, kita tidak usah menggambarkan zat Allah, tidak usah. Maksudnya posisi kita ini sedang diketahui, dipantau penuh oleh Allah. Itu. Kemudian badan kita ini tenang. Dan ketika sholat kita itu menampakkan rasa tawadhu, rendah. Ya. Kita merasa merendah kepada Allah. Kan kadang ada orang itu berdoa atau beribadah tapi tidak merendahkan diri. Ya, ini su'ul adab. Ya Allah, bukankah sudah kulaksanakan semua perintahmu? Kenapa kau beri aku nasib yang sial seperti ini kan? Itu tidak boleh ini. Ini kurang adab kepada Allah ya. Terus juga dengan ratapan kita pada waktu sholat. Jadi kita berdoa itu kita membaca itu dengan penuh ratapan. Dengan bahasa yang memilukan. Ya. Misalkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya. Nah, andai kita minta itu mengemis kepada Allah. Ya Allah, berilah saya hidayah, ya Allah. Bahasanya seperti itu, bukan bahasa preman. Nah, itulah yang nanti akan diberikan pahala. Wa'bud lan nyembah sapa sira hu ing Allah. Fi sholatika ing dalam salat sira ka'annaka koyok-koyok sak temene sira tarahu iku lagi ningali sapa sira hu ing Allah. Fa illam takun mongko lamun ora iso ora ono sapa sira taro iku ningali sapa sira
hu ing Allah fa innahu mongko sak temene Allah yara iku mimirsani sapa Allah ka ing sira. Jadi dalam beribadah kita seperti orang yang sedang melihat Allah. Artinya fokus. Nah, ketika saya bicara melihat Anda, saya fokus bicaranya. Saya tidak membicarakan sesuatu yang ngelantur. Ya. Kalau kita tidak mampu seperti melihat Allah, maka kita harus merasa seperti dilihat, seperti dipantau. Andai kan kita masuk ke supermarket, ya, di situ kan tidak berani macam-macam karena dipantau CCTV. Ya. Seperti itulah kita kalau beribadah harusnya. Ya. Fa illam yakhdur mongko lamun ora hadir qalbuka apa ati sira walam taskun lan ora anteng jawarihuka apa pira-pira anggota badan sira li khusuri ma'rifatika krana cetheke pengenalan sira bijalalillahi kelawan keagungane Gusti Allah faqaddir mongko ngira-ngirakno sapa sira anna rajulan ing sak temene wong lanang solihan ingkang soleh min wuju ini ahli baitika saking pira-pira wajahe ahli umah sira yang duru iku lagi ningali sapa rajul ilaika maring sira li alama supaya weruh sapa rajul kaifa hale kaya apa salatuka utawi salat sira iku hale kaya apa salatuka utawi salat sira. Kalau hati masih tidak bisa hadir dan badan masih tidak tenang. Orang kalau khusyuk itu kan badannya kan tenang. Jadi ada nyamuk menggigit nggak kerasa. Seperti sahabat-sahabat itu ya, pada waktu sholat beliau ini terkena panah yang menyasar. Ada orang kafir melepaskan anak panah mengenai sahabat. Saking khusyuknya panah yang menancap ini tidak terasa. Tidak terasa, akhirnya oleh sahabat yang lain dicabut. Nah, panah yang dicabut itu kan pasti sakit. Rasanya pasti sakit. Nah, ini sama sekali tidak bergerak. Ya. Karena sedang asyiknya berkomunikasi dengan Allah. Pernah suatu ketika itu ada orang sholat. Ada orang sholat. Kemudian Imri'il Qais. Imri'il Qais ini seorang pujangga kenamaan di Arab Saudi sana itu di Hijaz. Ya. Salah satu penyair duduk di depan orangnya lagi sholat ini. Langsung buyar sholatnya. Kamu ini gangguin saya sholat. Saya yakin ragamu sholat tapi jiwamu tidak. Kok bisa begitu? Kata Imri'il Qais ya. Kalau kamu benar-benar sholat, pastinya kamu bisa meniru saya mencintai Laila. Imri'il Qais ini kan terkenal dengan Laila Majnun. Ya. Nah, yang akhirnya menjadi sebuah film itu Laila Majnun. Itu adalah orang yang sangat mengagumi perempuan yang bernama Laila. Dimanapun apapun yang dilihat itu pasti tampak Laila, katanya Imri'il Qais. Melihat dinding rumahnya Laila itu tidak kelihatan dindingnya, diciumi dinding itu. Jadi seperti melihat Laila. Seperti itu. Nah, kamu kalau tidak bisa seperti saya, mana mungkin kamu bisa khusyuk dalam sholat. Masya Allah. Ini seorang pujangga. Kata-katanya ya kisahnya ya unik sebenarnya beliau ini. Tumarji nulim bali sapa sira ila nafsika maring awak dhewe sira waqul lan ngucapa sapa sira ya nafsu he awak ingsun as-su'a ingkang elek ala tastahina ana ta ora isin sapa sira min khaliqiki saking pencipta sira wa maulaki lan tuan sira
id qaddarti krana ngira-ngirakno sapa sira ittila'a abdin ing ningaline hamba dalilin ingkang asor min ibadihi kang saking pira-pira kawulane Allah alaiki ing ngatasé sira walai salan hale ora ana biadihi iku ing dalem tangane iki abdin doruka apa kemelaratan sira wala naf'uka lan ora kemanfaatan sira khasyaat khusyuk jawarihuki apa pira-pira anggota badan sira wa hasunat lan bagus salatuki apa salat sira maka kita disuruh bicara dalam hati. Nah, setelah kita itu berangan-angan bahwa tadi ketika sholat, ya, kata arahan dari Imam Ghazali ini, kalau pingin khusyuk nyoba ya, kamu ketika sholat itu perkirakan kamu sedang dilihat oleh seseorang yang paling kamu kagumi, yang paling berwibawa untuk kamu. Misalkan sedang diawasi oleh gurunya, gurunya sedang menjadi dewan juri. Ini sholatnya bagus atau tidak. Atau untuk anak-anak muda, misalkan sedang diawasi oleh camer, calon mertua. Pastikan sholatnya tidak asal-asalan. Ya. Takbirnya difasih-fasihkan. Ya. Pastinya seperti itu. Nah setelah itu dilakukan, maka katakan dalam hati, hai diriku yang jelek. Nggak malu tak kamu sama penciptamu. Kamu tadi bisa memperkirakan seorang hamba yang rendah dari hamba-hamba Allah ini melihatmu. Sedangkan dia tidak bisa membahayakan atau memberimu kemanfaatan. Loh, dengan kamu memperkirakan seperti itu, badanmu kok menjadi khusyuk, menjadi tenang. Sholatmu kok jadi bagus. Kenapa kalau dengan Allah tidak? Padahal Allah kan lebih tinggi derajatnya. Tsumma annaki nuli sak temene sira ta'lamina iku weruh sapa sira annahu ing sak temene Allah muttali'un iku zat kang mirsani alaiki ing atase sira wala takhsya'ina lan ora khusyuk sapa sira. Dan kamu kan tahu bahwa Allah itu melihatmu. Sedangkan kamu tidak bisa khusyuk. Tapi lah didelok calon mertua. Kok iso khusyuk-khusyukin nemen ya. Dilihat oleh gurunya. Kok bisa khusyuk sekhusyuk-khusyuknya. Sedangkan kamu kan tahu kalau Allah itu melihatmu. Kok enggak bisa khusyuk. Alangkah jelek dirimu. Kita disuruh berkata pada diri sendiri seperti ini ya. Wala takhsya'ina lan ora khusyuk sapa sira li 'azamatihi maring keagungane Allah. Ahwa ana toh utawi Allah taala indaka ing dalam sanding sira aqallu iku luweh titik atau luweh remeh min abdin saking siji kawula min ibadihi saking pira-pira hamba-hambane Allah. Fama asyaddu tughyanika fama asyaddu mongko buh utawi apa suwi-wiji asyaddu iku luweh nemen tughyanuka apa fama asyadda tughyanuka fama mongko buh utawi apa suwi-wiji asyadda iku luweh nemen tughyanuka apa maksiat sira wajah luka lan budhuhe sira wama lan buh kawu utawi apa suwiji-wiji azama iku ngegungno apa ma'ada wa taka ing permusuhan sira linafsika maring awak dhewe sira. Aduh, alangkah bodoh dan alangkah durhakanya kamu ya. Ini kata Imam Ghazali ya.
wa alij lan nandangono sapa sira qalbaka ing ati sira bihadhil hiyali kelawan ikhlas pira-pira cara ya. Ya, lakukan cara itu ya. Cara tadi memperkirakan dilihat sama orang yang paling kita segani, kemudian kita berkata pada diri sendiri seperti yang saya terangkan tadi, fa'asahu mongko menawa apa kelakuan ayah kuduro iku yen to hadir apa qalbuka ma'aka sertane sira fi sholatika ing dalem salat sira fa innahu karena sak temene kelakuan laisa iku ora ana laka kedue sira min laka iku kedue sira min sholati kang saking salat sira illa ma angin kejaba apa perkara akolta kang duwe akal sapa sira minha saking sholatik ya. Maka mungkin hatimu bisa hadir dengan cara-cara seperti tadi dalam sholat ya, karena memang pahala dalam sholat itu tergantung kekhusyuannya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.